Bapak Ibu dosen hebat, bertemu kembali dengan saya Farida Nur Hasanah. Pada babak kedua ini, kita akan membahas sebuah kemampuan yang menjadi fondasi penting bagi pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir komputasional. Mengapa berpikir komputasional penting? Pertanyaan awal yang perlu kita ajukan adalah, mengapa berpikir komputasional menjadi begitu relevan saat ini? Para ahli menyebut bahwa berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar bagi semua orang, karena cara berpikir ini membantu kita memahami, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai masalah secara lebih terstruktur. Berpikir komputasional dapat dipahami sebagai proses bernalar secara sistematis, logis, kreatif, dan efisien ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sederhana sampai yang kompleks. 4 elemen utama berpikir komputasional. Untuk memahami konsep ini secara utuh, mari kita telah 4 elemen utamanya. 1. Dekomposisi. Dekomposisi adalah kemampuan menguraikan satu masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Dengan melakukan penguraian, proses pencarian solusi menjadi lebih fokus dan terarah. Kedua, pengenalan pola. Elemen kedua adalah kemampuan mengidentifikasi keteraturan atau kesamaan dalam berbagai situasi. Ketika pola mulai terlihat, kita dapat mengambil keputusan dan menentukan strategi penyelesaian masalah dengan lebih efisien. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak esensial. Melalui abstraksi, kita dapat melihat inti persoalan tanpa terganggu oleh informasi yang kurang relevan. Keempat, berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik merujuk pada kemampuan menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Tahapan berpikir ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih terstruktur, dapat diikuti, dan mudah direplikasi. Penerapan berpikir komputasional di berbagai bidang. Menariknya, berpikir komputasional tidak hanya digunakan pada bidang komputer atau teknologi digital. Keterampilan ini justru bersifat lintas disiplin dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan untuk merancang simulasi, alur pembelajaran, dan kegiatan berbasis langkah-langkah logis. Bidang ekonomi dan manajemen untuk membaca pola data pasar, menganalisis perilaku konsumen, dan menyusun prediksi. Bagaimana menerapkan berpikir komputasional pada pembelajaran? Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh dosen dalam pembelajaran antara lain, memberikan tugas pemrograman sederhana, disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah atau keilmuan Bapak Ibu. Menggunakan aktivitas non-pemrograman seperti simulasi, teka-teki logika, permainan strategi, dan project design. Menyelenggarakan diskusi kelas kecil atau mini project agar mahasiswa dapat melatih proses berpikir komputasional secara langsung. Menerapkan scaffolding adaptif supaya mahasiswa dapat berkembang sesuai tingkat kemampuannya. Yang tidak kalah penting, berpikir komputasional perlu diintegrasikan secara jelas dalam rancangan pembelajaran, bukan dijadikan topik yang berdiri sendiri. Setiap elemen, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik dapat dilatihkan melalui instruksi yang tepat, refleksi terarah, dan umpan balik yang konsisten. Sebagai penutup babak ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita tekankan. Berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang mendukung berbagai disiplin ilmu. Kemampuan ini melatih mahasiswa untuk bernalar secara logis, sistematis, dan reflektif. Berpikir komputasional dapat menjadi fondasi integrasi berbagai pendekatan pembelajaran, termasuk pendekatan STEAM, case method, dan pembelajaran berbasis tim yang akan dibahas pada babak-babak berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa pada babak selanjutnya yang akan mengulas konsep case method dan pembelajaran berbasis tim, serta bagaimana semua pendekatan tersebut dapat saling memperkuat dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.